Dua, karena kita pernah sukses di situ gitu loh. Oke, jadi ada ini challenging ya tandanya Yap. dengan sukses yang di tahun 2000-an, makanya pengen diulang lagi kesuksesannya. Mungkin lebih lagi. Lebih. Oke. Pemilihan Umpan Cinta dari beberapa lagu yang akhirnya dikeluarkan pertama kali itu karena apa? Karena mungkin kita bukan semua lagu dari Marlina sudah kita Umpan Cinta semuanya terbaik ya di mata saya, di kuping saya. Kita lempar ke Musika Studio nih dari Pak Chandra dari Musika Studio. Kita punya meeting. Oke Tom, untuk gerbakan pertama, untuk boom pertama ini kenapa nggak Umpan Cinta dulu? Lagu Thomas yang pernah Thomas nyanyiin dan cukup meledak di tahun 2000 gitu loh. Kenapa nggak ini dulu aja kita naikin dulu, setelah itu baru Marlina dan setelah aku tahu. Akhirnya Pak Chandra, Bu Acin juga menyetujui itu. Akhirnya Umpan Cinta yang kita naikin. Walaupun sebelumnya pernah ada pooling di rumah ya, gitu ya. Dibuat ya pooling di rumah. Jadi sedikit informasi aja, waktu itu memang Thomas udah menyiapkan lagu. Jadi ada beberapa lagu yang memang akan dikeluarkan dari Thomas. Nanti Thomas akan cerita lagi. Tapi Umpan Cinta ini salah satu yang berhasil mendapat pooling tertinggi hari itu ya. Iya, Waktu itu ada acara ulang tahunnya Thomas. Tapi ya Thomas akhirnya bikin pooling cuma di rumah aja, cuma di dalam teman-teman semuanya. Dan ternyata pooling tertinggi salah satunya adalah Umpan Cinta. Umpan Cinta. Oke. Jadi itu jadi bahan pertimbangan untuk majuin ke musika ya? Betul. Oke. Ada 30 teman dan saudara semua berkumpul di rumah saya. Terus saya putar 3 lagu ini, 30-nya, 20-nya memilih Umpan Cinta. Oke, baik. Thank you Thomas. Thomas, boleh mohon izin sekarang ke Mas Chandra Syamhari dari Musika Studio. Mas, boleh ceritain dong bagaimana prosesnya akhirnya bisa ikut terlibat juga, maksudnya ikut support lah ya untuk 37 tahun berkarya dari Thomas Djorghi ini dan Umpan Cinta, juga bagaimana prosesnya pemilihannya dan lain sebagainya, produksinya, rekaman bagaimana. Silakan Mas Chandra. Oke, sebelumnya selamat malam saya ucapkan buat teman-teman media yang hadir hari ini di CGV. Selamat malam juga buat Mas Guru yang meluangkan waktunya malam ini. Salam hormat dari Ibu Acin, Mas Guru yang berhalangan hari ini, Mas Guru. Saya di sini mewakili Musika Studio mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Irgi tadi ya. Ya, silakan Mas. Jadi story-nya seperti apa? Tentunya nih diawalin dari pertemuannya Thomas Djorghi bersama Bu Acin ya. Jadi ide awalnya brainstorming bareng gitu. Nah karya ini juga dulu pernah diedarkan juga di Musika, kurang lebih seperti itu. Nah melihat berangkat dari cerita awalnya kan, ide pertama tuh sempat ngobrol sama Teh Ria juga, dibilang Thomas Djorghi mau konser gitu ya. Nah kalau namanya orang mau konser kan harus ada karya gitu. Betul. Nah sementara kalau mau masuk penonton konser sekarang itu kan rata-rata umurnya ya 30 ke bawah gitu kan. Saya. Artinya Dulu pernah. butuh satu karya baru yang untuk memperkenalkan kembali Thomas Djorghi ke market baru ya. Maksudnya gitu. Mungkin kalau yang dengar karya Thomas Djorghi tahun 2000 berarti sekarang itu umurnya udah 30 ke atas lah gitu ya kan. Tentunya gimana bisa semua kalangan bisa ketemu lagi. Terus dari sisi kita melihat sekarang ini kan zaman digital. Kita ngomong semua digital streaming platform, mulai dari Spotify, YouTube, langit musik segala macam. Ini kan butuh konten baru yang harus diisi ya, setiap slotnya gitu. Nah kita dengan adanya Thomas Djorghi kembali, karya yang pernah hits itu jadi dilahirkan kembali. Bahasanya ini adalah second chance dari Thomas Djorghi dengan Umpan Cintanya seperti itu. Genrenya Thomas sendiri kan ini adalah dangdut. Nah, ada kesulitan nggak nih untuk dari Mas Chandra sendiri atau dari kacamata musikal lah ya? Karena kan mungkin ada beberapa jenis lagu pop dan lain sebagainya. Tapi kalau Thomas ini kan dikenalnya sebagai pedangdut lah gitu. Walaupun kalau kita sih ngeliatnya bukan dangdut banget, dangdut modern lah gitu ya. Gimana Mas Chandra? Ya kalau yang namanya musik itu dimanapun dan kapanpun di setiap era itu pasti ada penikmatnya masing-masing ya. Jadi nggak peduli itu mau dibilang genrenya dangdut, genrenya pop, rock atau apapun, ya boleh dibilang musika itu rumah untuk sebuah jenis musik. Jadi musika itu ya satu-satunya mungkin yang tertua di Indonesia yang sudah
52 tahun itu mewadahi dari berbagai macam genre lagu. Jadi kita pernah ada Metallic Clinic, pesta rap, apalagi dangdut ya kita bilang ya pasti ada semua gitu. Jadi nggak ada pilih-pilih. Selama itu musik Indonesia, untuk membawa nama Indonesia ya musika selalu ada di situ. Karena ini adalah lagu yang recycle, tentunya kan ada strategi dari musika nih. Seperti apa lagu ini bisa diterima? Jadi bumbu-bumbunya harus diberikan bumbu apa itu bagaimana Mas Chandra? Kalau dibilang strategi nggak bisa dipungkirin sekarang ini eranya TikTok ya. Nah, lagu ini kan apa ya, dance banget ya bahasa anak-anak sekarang tuh. Ini lagunya beatnya nih danceable gitu. Dan terus ada partnya Thomas di video itu emang kalau kita bilang goyang kokang. Kenapa bilang goyang kokang? Kayak apa? Bahasanya kan dia selalu energik gitu kan. Kenapa kita bilang? Terus kita di musika ini seru juga ya kalau dinamain goyang kokang. Jadi kayak militer tuh mau kokang senjata. Gitu. Nah, ntar bisa diperagain sama Thomas. Semoga viral ya, semoga viral. Mudah-mudahan Saya baru tahu nih. TikTok kreator bisa membawakan ini menjadi goyang kokangnya Thomas Djorghi. Ini tim Musika Studio ini anak TikTok banget loh. Baru tahu nih pas kemarin ke kantor musika TikTok dong mereka. Aduh. Sebenarnya bukan pelaku, bukan pemerhati tapi pelaku ternyata. Harus menjiwai ya. Harus menjiwai. Baik. Terima kasih banyak Mas Chandra. Selanjutnya Teh Ria Marta. Teh Ria. Tadi kan udah diceritakan bahwa Teh Ria ini juga memang orang dekatnya Thomas yang jadi supporter lah ya, yang memberikan support besar karena keinginannya Thomas dengan impiannya dan akhirnya jadi nih Umpan Cinta untuk single yang pertama. Gimana Teh? Tolong ceritain dong prosesnya nih dari awal dan sampai sekarang akhirnya berhasil dirilis. Silakan Teh. Terima kasih Irgi. Selamat malam Mas Guru yang sudah hadir. Teman-teman Bala juga, Jordan dan yang kosong ada Sandria yang di sana. Selamat malam juga buat teman-teman media. Prosesnya sih sebenarnya itu tadi berawal dari ngobrol pengen bikin konser. Setelah kita nonton konsernya Hedi, sahabat kita juga. Lalu kebetulan karena saya juga IO, saya promotor, saya PR juga, kita bongkar kalau mau konser kita bikin seperti apa. Tapi ketika kita buka-buka yang namanya perpustakaan, wah ini Thomas berhenti di 2016 nih karya lagunya. Dan karena memang banyak sekali yang dilakukan oleh Thomas sebagai entertainer, model, presenter, terus aktor juga, itu tetap aktif untuk seorang Thomas melakukan kegiatannya di bidang acting dan presenter. Manggungnya juga masih jalan, tapi dari karya kok ini kapan nih terakhir? Sebelum konser kita harusnya bikin dulu. Jadi akhirnya mulailah kami membuat program-program yang mengerucutkan seorang Thomas Djorghi untuk di halo Thomas itu penyanyi juga loh gitu kan. Akhirnya kita bikin program yang namanya Dut Akustik Dut di YouTube, silahkan nanti dilihat. Di sini kita sepakat gila juga sih ya, nggak ada capeknya. Kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Jadi Thomas sengaja di karya musiknya ini mengajak musisi-musisi yang di luar genre Thomas sendiri. Jadi yang diajak adalah kayak Ayla, dia kan mainnya di jazz. Terus Romi juga mainnya di hip hop. Kalau Giri segala macam ya, segala macam musik gitu kan. Ya, dan belum lagi juga nanti ada di karya yang lain mengajak seorang perempuan muda banget, penyanyi yang juga R&B soul. Nah, kita pengen tahu kalau dangdut di aransemen oleh seorang yang di luar dangdut. Tujuannya hanya satu, ketika kita ngobrol sama-sama punya goals yang sama, bahwa kita pengen membuat dangdut diterima oleh anak-anak milenial. Sementara kan dangdut sendiri adalah musik Indonesia asli, dan di selatan tuh kita pengennya juga orang sudah mulai semakin terbuka gitu loh dengan dangdut. Dari konsep itulah maka kita ngobrol dengan yang ahlinya, lalu kita datang ke musika. Dan yang saya tahu dari cerita Bu Acin, selama musika berdiri sampai hari ini, satu-satunya penyanyi dangdut yang dipunya oleh musika adalah Thomas Djorghi.
Boleh kasih tepuk tangan dong. Satu-satunya ya. Terima kasih musik. Satu-satunya untuk dangdut. Dan sekarang pun ketika ada dangdut lagi, Thomas Djorghi lagi. Jadi kayak semacam law of attraction, semesta merestui, dan akhirnya terjadilah kita sampai sekarang. Yang saya suka dari Thomas adalah sebelumnya kan sahabatan, cuman gaul-gaul aja gitu kan. Sekarang kerja bareng, kupikir dia layback ya, ternyata saya yang harus ngejar dia karena dia nggak ada capeknya. Itu yang saya suka. Apapun kondisinya, meskipun syuting udah tiap hari, besoknya harus apa dia tetap perform. Jadi saya nggak usah capek. Jadi akhirnya kami pun berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan ini. Dan satu cerita juga buat manajemen yang membahagiakan adalah ketika menemui Mas Guru di awal lagu Marlina, kita nodong ya. Langsung bawa surat ya Dul. Mas Guru juga mendukung, kemudian di yang sekarang ini di Umpan Cinta juga Mas Guru mendukung. Alhamdulillah kita sekarang di sini, mohon dukungan dan doanya dari teman-teman media. Satu pesan sih, Thomas bilang pengen menduniakan musik dangdut. Satu sih infonya, Thomas sudah aktif setiap tahun dari 2004 sampai dengan 2021 dia kan selalu show di Amerika. Konser dangdut menghibur warga sana dan juga warga Indonesia yang ada di sana. Hanya tahun ini enggak karena sibuk ini, dan pengennya ini kita bawa nanti di sana. Ada 10 stasiun TV lokal yang udah mau ambil ini di Amerika. Mohon doanya aja dari teman-teman. Gitu, Mantap. Sukses terus untuk Teria dan juga Thomas. Teria, tapi boleh sedikit nggak? Ini kan dari awal pertemuan sama Thomas, terus ada ide yang akhirnya diwujudkan. Are you happy dengan hasilnya? Happy banget. Happy banget. Happy banget. Karena saya pikir kan, aduh ya, saya kan biasa bergaul sama rock jazz ya gitu kan. Ya Mas Chandra ya. Terus jadi gimana ya? Oh ternyata gitu kan. Ternyata banyak sekali value yang dimiliki Thomas. Baik dari suara, attitude-nya, yang saya pikir itu bisa dijadikan contoh kepada musisi dangdut lainnya, bahwa packaging itu perlu juga ya. Dan ya itu tadi, mudah-mudahan kan nggak rebutan lahan semua. Kalau mau main di pop, main di rock kan habis ya lahannya. Sementara ada dangdut juga yang sebenarnya bisa diulik oleh anak-anak muda. Itu aja sih. Iya, oke. Apalagi Thomas nih kan baterainya nggak pernah habis ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Teria. Dan selanjutnya ini adalah Giri, music director. Oke, nah ini dia yang mengolah Umpan Cinta originalnya menjadi sekarang ini. Boleh diceritain dong, Kang Giri, seperti apa nih prosesnya pada saat waktu mengaransemen dan pokoknya mengubah lagu originalnya itu menjadi sekarang. Silakan. Selamat malam teman-teman media, selamat malam Mas Guru, selamat malam semuanya. Saya Giri, biasa dipanggil Kang Giri karena asli Australia, jadi Kang Giri, tapi bukan Kang Guru ya. Oke, ini pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada kakak saya tercinta ini sebelah sini, namanya Ria Marta. Beliau yang mengajak saya untuk bergabung di project ini. Dan sejujurnya pada awalnya saya menolak, benar kan? Ntar dulu cek, gila. Gue kan bukan musisi dangdut gitu, maksudnya ketika disuruh untuk menggarap musiknya Thomas Djorghi gitu, Umpan Cinta dan ada beberapa lagi gitu, angkat tangan gitu karena basically bukan musisi dangdut gitu. Cuman ternyata tujuannya beliau justru itu, gue mencoba menggandeng lu biar keluarnya beda gitu, kurang lebih begitulah ya gitu. Dan si Umpan Cinta ini sendiri, ini sebenarnya dikerjain terakhir ya cuy ya, bener kan? Ini adalah single yang terakhir dikerjakan gitu, dan ternyata harus keluar duluan ya si Umpan Cinta ini. Seru sih, seru dan menyenangkan, dan sebenarnya tanggung jawab moralnya lumayan tinggi karena ini lagu yang cukup hits di zamannya gitu. Lagu originalnya juga sudah sangat bagus dan sangat ikonik gitu. Kalau misalkan kita mention Thomas Djorghi, pasti kalau nggak Sembako Cinta ya Umpan Cinta, antara dua itu. Terus gue beban moral ini gimana caranya bikin sesuatu yang memang sudah bagus pada zamannya gitu untuk tetap bagus bahkan lebih baik gitu. Cuman ya we'll try our best, dan inilah hasilnya gitu. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk Kang Giri.
Dan untuk informasi juga bahwa Umpan Cinta originalnya itu juga dangdut ya. Dangdut juga ya. Makanya pas waktu disodorin ke Kang Giri ini agak sedikit kaget ya. Tapi sempat ini akhirnya waktu itu kan sempat berpikir untuk menolak. Terus setelah diberikan proposal lah boleh dibilang ya secara lisan gitu ya. Terus akhirnya ini menjadi satu tantangan nggak sih sebenarnya? Betul, pada akhirnya itu, wah ini